Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi unzila ilaihil qur'anu munajjaman liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita telah disampaikan pada akhir pertengahan bulan Ramadan ini. Kita berharap, memohon kepada Allah, semoga amalan yang telah kita lakukan yang mengiringi di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penerimaan, serta semoga kita mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku dimanapun berada, termasuk kemuliaan bulan Ramadan ialah kemuliaan yang disertai dengan keagungan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sejatinya memiliki visi yang sangat besar. Didesain tidak hanya untuk menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, akan tetapi lebih jauh dari itu, Al-Quran dapat mengangkat status hamba menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga berpotensi menjadi perubahan bagi kehidupan manusia, serta bisa menjadi pahala-pahala yang berpeluang menjadikan kemewahan di akhirat. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunnya Al-Quran, yang Al-Quran tersebut sebagai petunjuk bagi manusia. Ini artinya bahwa Al-Quran adalah dapat digunakan sebagai pedoman petunjuk bagi manusia sesuai dengan zaman apapun. Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Khatimul Anbiya, maka Al-Quran akan berlaku hingga akhir zaman. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, contohnya seperti kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur, itu hanya diturunkan kepada masa dan kaum tertentu. Kita tengok misalnya kitab Taurat. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 2, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Saya memberikan kepada Musa sebuah kitab, dan kitab tersebut sebagai petunjuk untuk Bani Israel. Ini menandakan bahwa kitab Taurat ini adalah terbatas hanya untuk kaum dan pada waktu tersebut. Juga seperti kaumnya Nabi Isa, diturunkan sebuah kitab Injil hanya untuk kaum Bani Israel juga. Ini berbeda sekali dengan kehebatan Al-Quran yang masa berlakunya tak terbatas, tidak hanya untuk satu kaum, tapi untuk seluruh dunia, baik untuk bangsa Arab ataupun non-Arab. Semuanya petunjuknya adalah bisa menggunakan Al-Quran. Al-Quran sayogyanya tidak hanya untuk dibaca, namun sayogyanya untuk dipahami dan untuk diamalkan. Karena bila kita mengamalkan, bila kita menggunakan pedoman Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari, tentu ini adalah sudah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Al-Quran juga sudah digaransi orisinalitasnya. Al-Quran tidak berubah hurufnya
tidak berubah bacaannya, tidak berubah jumlah suratnya, tidak berubah jumlah ayatnya. Allah berjanji sendiri dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka dari zaman dahulu para sahabat dan para ulama hingga sekarang Al-Quran masih tetap sama, terjaga ke originalitasnya, bahkan nanti akan terjaga sampai hari kiamat. Untuk itu janganlah ragu, janganlah bimbang. Bila kita bingung mencari solusi, bingung mencari jawaban, carilah dalam Al-Quran. Yang kedua, wabayyinatin minal huda wal furqan. Selain menjadi petunjuk, Al-Quran juga menyediakan sebuah penjelasan dalam berkehidupan, mulai dari lahir, mulai dari hidup di dunia, bahkan sampai nanti di akhirat. Semuanya ada penjelasan. Bagaimana kita misalkan sedang dalam kandungan, ada bimbingannya. Juga setelah dilahirkan, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua, semuanya di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Bahkan ketika dalam kubur, kondisi kita setelah di alam kubur, bahkan besok ketika di akhirat, kita harus bagaimana, sudah ada panduannya. Untuk itu posisikanlah Al-Quran sebagai rujukan, sebagai pedoman hidup. Apapun posisinya, kita sebagai guru ataupun sebagai pengusaha, jadikanlah Al-Quran sebagai panutan, sebagai tuntunan. Jangan sampai kita menerjang, apalagi keluar dari rel. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita menggunakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari kita, Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 4, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh, ini menggunakan kata penguat, sungguh Al-Quran ini adalah menjadi petunjuk, dan ini adalah jalan yang paling lurus, aqwam. Ini menggunakan isim tafdil, lebih. Jadi mungkin kita dalam berhidup banyak jalan, banyak cara dalam berhidup, tetapi bila kita hidupnya menggunakan Al-Quran, menggunakan petunjuk Al-Quran, sudah barang tentu kehidupan kita akan menjadi lebih lurus, bahkan paling lurus. Tidak ada yang lebih mengungguli jalan tersebut selain Al-Quran. Apapun profesi kita, bila menggunakan Al-Quran, kita akan dibimbing menjadi orang yang lurus. Ini sudah terbukti, kita sudah sering mendengar ceritanya, yaitu pada zaman jahiliyah, di mana titik keburukan suatu kaum, titik kejahatan, bahkan anak saja dibunuh, anak perempuan dibunuh dengan dikubur hidup-hidup, bahkan kemaksiatan sudah merajalela. Ketika Rasulullah SAW datang membawa Al-Quran, dan apa yang terjadi? Umat atau kaum yang tadinya jahiliyah, tidak tahu bimbingan yang benar, tidak tahu mana yang salah, mana yang keliru. Dengan datangnya Al-Quran, kita lihat sendiri, terjadilah peradaban yang Islamiyah. Kita lihat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mereka dididik oleh Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Maka mereka akan menjadi umat atau menjadi manusia yang luar biasa, yang bisa membuat peradaban yang menjadi lebih baik. Bahkan bergelar
khairu ummah, yang tadinya jahiliyah menjadi khairu ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran ayat 115, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini tidak main-main. Ini adalah klaim Allah kepada umatnya Nabi Muhammad yang tadinya jahiliyah, tidak tahu apa-apa, menjadi umat yang terbaik. Maka ini adalah motivasi bagi kita. Bila kita ingin menjadi khairu ummatin, maka kita harus menggunakan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudariku dimanapun berada, tugas kita sebenarnya simpel: membaca Al-Quran, memahami, kemudian mengaplikasikan kandungan Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jangan batasi kita belajar hanya ilmu tafsir, fikih, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Akan tetapi, lihat saja ulama-ulama terdahulu kita, betapa luar biasanya Ibnu Rus misalnya. Beliau adalah sang penghafal Al-Quran. Beliau mampu menjadi dokter bedah, tetapi juga beliau adalah orang yang banyak menulis buku, yang diantaranya adalah Bidayatul Mujtahid, yang masyhur sebagai ilmu fikih yang menerangkan perbandingan antara imam-imam. Ini adalah sebagai contoh bagi kita betapa fondasi Al-Quran dapat menghantarkan kita menjadi orang yang hebat seperti Ibnu Rus, yang tidak hanya ahli dalam agama tetapi juga dalam hal lain seperti kedokteran dan sebagainya. Bahkan masih banyak contohnya lagi, ada Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Jabar. Mereka ahli semua, ada astronomi juga, tetapi mereka semua adalah fondasinya yaitu dengan Al-Quran. Dengan saudara-saudariku dimanapun berada, Ramadan tidak hanya kita jadikan sebagai bulan yang hanya membaca Al-Quran, namun lebih dari itu, marilah kita memahami tafsirnya, mengkaji Al-Quran agar hidup kita lebih terbimbing oleh Al-Quran. Banyak sekali penjelasan-penjelasan, seperti halnya kitab Al-Bukhari sudah menjelaskan kepada kita ada 97 tema. Itu akan sangat membantu kita dalam memahami Al-Quran. Misalkan Kitabul Iman, di situ dijelaskan ada Al-Qurannya, kemudian ada hadis-hadis, banyak sekali. Saudara-saudariku dimanapun berada, marilah kita jadikan momentum nuzulul Quran, turunnya Al-Quran yang kita peringati setiap 1 tahun sekali ini, kita jadikan sebagai batu loncatan untuk melangkah lebih jauh. Kita tidak hanya membaca Al-Quran, namun juga kita mengkaji, memahami isi Al-Quran, kemudian kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran ini tidak hanya membimbing kita di dunia, namun juga akan membimbing kita nanti sampai di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira." Orang yang percaya, orang yang mengamalkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sudah barang tentu perilakunya, amalnya adalah soleh. Pejabat yang mengamalkan Al-Quran pasti pejabat soleh. Ayah yang mengamalkan Al-Quran pasti ayah yang soleh. Ibu yang mengamalkan Al-Quran pasti menjadi ibu yang solehah. Anak yang mengamalkan Al-Quran sudah pasti menjadi anak yang soleh. Siapapun orang yang beriman mengamalkan Al-Quran, maka annalahum ajrun kabira, maka kelak akan mendapatkan pahala yang besar.
maka besok akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Kita amalnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'an sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.